Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Kelompok 8 menghasilkan produk atau menganalisis produk yang bernama Sandguard Light. Eh, Kelompok 8 berjumlah 5 orang yang beranggotakan Muhammad Revan, Raju, Robin Adi Kedirawan, saya sendiri, dan Maulana Mirza. Selanjutnya, identitas produk. Produk yang kami kembangkan adalah Sandguard Light, yang merupakan sensor akustik sun monitoring berbasis claim-on untuk lapangan gas onshore. Sistem ini bekerja secara non-intrusif dan mengirimkan data melalui LoRaWAN atau Modbus. Selanjutnya, untuk latar belakang, jadi produksi pasir terjadi ketika butiran pasir formasi ikut terbawa fluida produksi. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi peralatan, penyebutan logline, risiko kebocoran, dan peningkatan biaya operasi. Solusi yang saat ini telah tersedia yaitu teknologi acoustic sound detection seperti Clamp-on, Emerson, X-Pro, dan SMS Integrity. Namun, sebagai teknologinya ini besarnya dirancang untuk fasilitas offshore dan pastinya bernilai tinggi. Sehingga lapangan onshore mature memiliki banyak sumur dengan anggaran monitoring yang terbatas. Monitoring masih dilakukan secara berskala sehingga deteksi sending sering terlambat. Hal ini membuka peluang untuk solusi yang lebih sederhana dan ekonomis. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami mengembangkan SandGuard Lite, sistem monitoring pasir real-time yang tetap non-intrusif, namun lebih terjangkau dan mudah diterapkan pada lapangan onshore. Prinsip kerja alat ini, partikel pasir yang melewati elbow tidak mampu mengikuti perubahan arah aliran secara sempurna, sehingga menumbuk dinding pipa dan menghasilkan getaran yang dapat dideteksi sensor. Untuk karakteristik sinyalnya, yaitu noise aliran fluida umumnya berada pada rentang 0-20 kHz, sedangkan sinyal tumbukan pasir berada pada rentang 30-50 kHz. Perbedaan ini menjadi dasar proses deteksi pasir. Jadi untuk pemrosesan sinyal, sinyal diakuisisi oleh sensor, kemudian difilter, dianalisis menggunakan STFT, dibandingkan dengan threshold, diklasifikasikan menjadi 3 level alarm, dan ditampilkan pada dashboard secara real time. Nah, untuk spesifikasi teknisnya, SunGuard Lite menggunakan sensor acoustic emission berbasis piezoelektrik dengan rentang kerja utama 30-50 kHz dan dipasang 1 hingga 2 diameter pipa steel elbow. Sistem ini juga menggunakan komunikasi LoRaWAN, baterai industri dengan opsi panel surya, kompatibel dengan pipa baja karbon maupun stainless steel, serta memiliki ambang deteksi yang dapat dikalibrasi. Untuk fitur utamanya, yaitu fitur utama SendGuard itu meliputi instalasi tanpa shutdown, alarm dini real time, konektivitas LoRaWAN, desain portable, dashboard sederhana, dan operasi mandiri jangka panjang. Target pasar kami yaitu operator migas onshore, gathering station, dan lapangan mature. Segmen sekunder adalah kontraktor well testing dan perusahaan jasa migas. Untuk value proposition-nya, nilai utama produk adalah mengurangi risiko erisi, memperpanjang umur peralatan, menekan biaya maintenance, meningkatkan keselamatan operasi, dan membantu optimasi produksi. Kami juga melakukan benchmarking, metodologi yang kami gunakan, yaitu dilakukan terhadap 5 produk komersial untuk memahami teknologi yang digunakan di industri dan menentukan dasar perencanaan dari SunGuard Light itu sendiri. Jadi, produk benchmark terdiri dari Claim-On, Emerson S42, Exprosen Alert, SMS Integrity Assistant, dan Field IAQ yang mewakili berbagai segmen pasar akustik send monitoring. Nah, dari benchmark menunjukkan bahwa sistem akustik monitoring, pemasangan non intrusif, dan lokasi sensor di area elbow merupakan standar industri saat ini. Benchmark harganya itu harga produk existing berada pada kisaran 6.000 hingga 50.000 dolar AS dan mayoritas berada pada segmen premium. SoundCard Lite ditargetkan berada pada kisaran 3.000 hingga 3.500 dolar AS. Untuk implementasi di industri, teknologi akustik sound monitoring telah ditawarkan pada offshore platform, instalasi subsea, gathering station, dan mature field dengan manfaat utama berupa pengurangan risiko eresi dan optimasi produksi. Gap utama yang ditemukan adalah harga yang tinggi, integrasi yang kompleks, dan fokus pada aset premium. Peluangnya adalah menghadirkan solusi yang lebih sederhana, ekonomis, dan sesuai lapangan onshore. Hal ini menjadi dasar perencanaan dari Sanggar Led. Dari hasil benchmark, kami menetapkan penggunaan sensor clamp-on, pemasangan setelah elbow, monitoring real-time, dashboard sederhana, dan target harga yang lebih rendah sebagai dasar desain dari Sunguard Lite. Baik, kali ini saya akan membahas bab ketiga, diagram proses dan produksi. Di mana seperti yang bisa dilihat pada bagian pertama ini, kita melihat bahwa setiap kualitas material yang diterima dari supplier melalui kita perlu memeriksanya dan melakukan sampling. Jika terdapat material yang tidak sesuai, kita akan langsung kembalikan kepada supplier. Setelah material masuk ke dalam warehouse, proses produksi berjalan melalui 4 workstation, di mana semuanya ini berjalan dalam sistem closed loop, sehingga pada workstation pertama dilakukan pemrograman firmware, di workstation 2 dilakukan perakitan sirkuit, workstation 3 dilakukan penyegelan mekanik, dan di workstation 4 dilakukan pengujian. Dan jika gagal, alat akan langsung masuk ke dalam jalur troubleshooting, sehingga semua
produk yang telah masuk ke tahap packing itu sudah teruji fungsionalitasnya dan tidak terdapat masalah selama pengujian. Kemudian beralih ke kapasitas produksi, seperti yang terlihat pada slide, target batch perdana ada di sekitar 10 hingga 50 produk untuk 3 bulan. Secara operasional di batch perdana ini, kita asumsikan bahwa kita buat 10 unit per bulan, yang setara dengan 1 unit selesai setiap 2 hari kerja. Angka ini cukup beralasan karena saat ini posisi pengembangan alat berada di fase proof of concept, di mana fasilitas produksi kita tidak menggunakan perakitan otomatis menggunakan mesin, melainkan menggunakan workshop assembly berskala kecil atau skala laboratorium. Sehingga fokus kita ini adalah mengintegrasikan sistem yang solid dan perakitan manual yang presisi. Kemudian untuk sumber dayanya kita bagi menjadi dua, yaitu sumber daya alat dan juga sumber daya untuk manusia. Di mana setiap workstation memiliki alat-alat yang dibutuhkan, dan juga untuk sumber daya manusianya sendiri untuk produksi 10 buah per bulan dibutuhkan sekitar 3 orang dengan masing-masing memiliki keterampilannya masing-masing dalam setiap workstation. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raju. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 4 yakni estimasi harga dan biaya. Jadi dalam penentuan harga Sunguard Light divalidasi melalui 3 jalur metode, yakni metode analog instrumen migas, lalu rasio literatur dan bottom up BOM. Asumsi utama yang digunakan pada proyek kali ini yakni menggunakan kurs BI Juni 2006 sebesar rupiah 17.868 per USD untuk evaluasi produksi batch pertama sebanyak 50 unit secara ex-factory. Oke, merujuk pada tabel yang tertera, seluruh kompetitor global berada di klaster premium dengan harga di atas USD 6.000 dan sistem request code yang tidak transparan. Kondisi ini menciptakan celah pasar ekonomis yang sangat besar di Indonesia karena belum ada vendor manapun yang mengisi segmen harga bawah tersebut. Dari sisi biaya produksi pada tabel yang tertera di sini, kami memproyeksikan 2 skenario manufaktur. Hasilnya nilai tengah COGS referensi Sunguard Light berhasil ditekan hingga USD 636 atau sekitar 11 juta, 36 per unit yang sudah mencakup overhead pabrik 30%. Upah perakitan dan pengujian dikalibrasi melalui zero method. Oke, terakhir berdasarkan tabel 4.3 yang ada di dokumen kami menetapkan strategi harga penetrasi di tahun pertama sebesar USD 2.500 atau sekitar 44,67 juta dengan gross margin yang sangat sehat yaitu sekitar 74,6%. Kesimpulannya, Sunguard Light sukses mengunci posisi unik di klaster ekonomis dengan harga 2 hingga 14 kali lipat lebih terjangkau dibanding kompetitor global. Baik, kita lanjut ke bab 5. Pada bab 5, rencana penjualan Sunguard Light dimulai dari segmentasi pasar. Karena produk ini adalah alat instrumentasi gas, targetnya bukan konsumen umum, tetapi pasar B2B. Segmen utama yang kami sasar adalah operator lapangan migas onshore major, gathering station, kontraktor well testing, dan perusahaan jasa migas lokal. Kebutuhan mereka sama, yaitu monitoring pasir yang lebih cepat, praktis, dan tidak mengganggu operasi produksi. Kemudian, positioning Sunguard Light adalah solusi akustik sand monitoring yang lebih ekonomis dan lebih sederhana dibandingkan produk premium. Produk ini tidak ditujukan untuk menggantikan sistem offshore atau subsea yang mahal dan kompleks. Fokusnya adalah early warning, sending untuk lapangan onshore dan marginal field. Dengan pemasangan climb on, output alarm 3 level, serta harga yang lebih masuk untuk operator kecil menengah. Lalu, target penjualan disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah ditetapkan, yaitu 30 unit selama 3 bulan atau 10 unit per bulan. Jadi strategi awalnya bukan langsung mengejar penjualan massal, tetapi masuk melalui batch terbatas. Target awal yang realistis adalah 1-2 gathering station atau lapangan onshore mature sebagai mitra pilot project. Dengan harga 53-62 juta per unit, potensi pendapatan kotor batch perdana berada pada kisaran 1,6-1,8 miliar jika semua unit terjual. Untuk channel penjualan, prioritas tertinggi adalah direct sales ke operator migas, karena produk ini perlu dijelaskan melalui proposal teknis dan presentasi engineering. Selain itu, kerjasama dengan service company juga penting agar produk bisa masuk ke jaringan well testing, flowback, atau asset integrity. Channel formal seperti RFQ atau e-procurement tetap digunakan, sedangkan website, katalog digital, LinkedIn, webinar, dan seminar industri berfungsi sebagai pendukung kredibilitas. Timeline penjualan dibuat selama 3 bulan agar selaras dengan produksi batch perdana. Bulan pertama berfokus pada penyusunan katalog teknis, proposal, dan pemilihan calon mitra pilot. Bulan kedua masuk ke pelaksanaan pilot project, monitoring hasil awal, dan negosiasi pembelian atau sewa. Bulan ketiga digunakan untuk evaluasi kepuasan pelanggan, penyusunan studi kasus, dan peluang repeat order. Resiko utama penjualan Sunguard adalah produk masih baru dan belum punya bukti lapangan yang kuat. Karena itu, mitigasinya adalah menawarkan pilot project, demo teknis, laporan hasil pengujian, dan garansi awal. Resiko lain adalah proses procurement migas yang panjang, kebutuhan sertifikasi area tertentu, kapasitas produksi yang masih terbatas, serta performa sensor yang dipengaruhi noise aliran multifasa. Semua risiko ini dimitigasi dengan pendekatan bertahap, kalibrasi awal, dan pembatasan target batch perdana.
Masuk ke bab 6, yakni analisis kelayakan. Secara teknis, Sunguard Light sangat layak karena menggunakan prinsip acoustic emission sekitar 30 hingga 50 kHz yang tervalidasi akademik untuk memisahkan domain pasir dan noise fluida. Nah, dari sisi pasar, pada tabel yang tertera, nilai pasar relevan atau SAM kita di lapangan onshore mature Indonesia mencapai 12,5 miliar rupiah dengan target SOM awal sebesar 30 hingga 150 unit. Merujuk pada tabel yang tertera, proyek ini membutuhkan sekitar investasi awal atau capex sebesar 375 juta rupiah. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan alat kerja, laboratorium, riset firmware, serta modal kerja komponen batch pertama. Proyek ini diproyeksikan menggunakan asumsi diskon rate sekitar 12% dengan masa evaluasi selama 5 tahun. Oke, lanjut ke proyeksi finansial dan laporan laba rugi. Berdasarkan tabel yang tertera, investasi ini menghasilkan parameter keuangan yang sangat kuat, yaitu NPV positif sebesar 17.000 miliar rupiah. IRR mencapai 380% dan modal awal diperkirakan kembali atau payback periodnya hanya sekitar dalam 6,3 bulan. Risiko finansial proyek ini juga sangat rendah karena ampas atau BIP operasionalnya dicapai hanya pada penjualan 9 unit. Oke, lanjut ke analisis Pesto, menunjukkan regulasi hulu migas sangat mendukung optimasi biaya lapangan tua dan risiko belum adanya sertifikasi ATEX kami mitigasi dengan penempatan awal di area onshore non-hazardous. Nah, sesuai ringkasan yang tertera, yakni tabel di sebelah kiri ini, Sunguard White dinyatakan layak sepenuhnya dari aspek teknis, pasar, finansial, dan lingkungan untuk segera dikomersialisasikan. Masuk ke bab 7, untuk bisnis model kanvas, Sunguard Light menargetkan operator migas onshore, terutama lapangan mature dan marginal yang memiliki risiko produksi pasir tetapi membutuhkan sistem monitoring yang lebih ekonomis. Nilai utama produk ini adalah deteksi pasir secara real-time, non-intrusif, mudah dipasang, dan berfungsi sebagai early warning untuk mengurangi risiko erosi, downtime, serta biaya maintenance. Penjualan dilakukan melalui direct sales, pilot project, kerjasama dengan perusahaan jasa migas, dan e-procurement. Pendapatan berasal dari penjualan unit, sewa alat, instalasi, kalibrasi, serta layanan monitoring. Dengan model ini, Sunguard Light diposisikan sebagai solusi monitoring pasir yang praktis, terjangkau, dan relevan untuk kebutuhan lapangan migas onshore. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 8, yaitu refleksi pelaksanaan proyek. Di sini ada subbab 8.1, yaitu rencana pembagian tugas. Nah, untuk memastikan seluruh subbab laporan terselesaikan secara paralel di tempat waktu, kelompok membagi tanggung jawab berdasarkan keterkaitan kompetensi dan alur logis penyusunan laporan. Nah, pembagian dirancang agar keluaran satu anggota menjadi masukan bagi anggota yang lain, sehingga rantai pengerjaan tidak terputus. Pada tabel 8.1 disediakan anggota, nama mereka, subbab yang dikerjakan oleh anggota tersebut, dan rincian pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota tersebut. Selanjutnya, kita lanjutkan pada subbab 8.2, yaitu timeline perencanaan dan Gantt chart. Nah, berikutnya ada di sebelah kanan, itu ada tabel 8.2, yaitu tonggak utama pelaksanaan proyek kami. Ada tanggal, ada bagian tanggal, ada milestone yang kita kerjakan atau kita capai pada tanggal tersebut, dan penanggung jawab dari milestone tersebut. Selanjutnya, di sini ada Gantt chart dari kelompok kami, mulai dari kick off dan pembagian tugas pada 25 Mei, deskripsi produk yang dikerjakan oleh Haikal, benchmark oleh Haikal, proses produksi dan oleh Roben, estimasi biaya dan analisis kelayakan oleh Raju, BMC dan rencana penjualan oleh Maulana, dan refleksi proyek oleh saya sendiri. Dan terakhir yaitu pengumpulan tugas pada 25 Juni. Selanjutnya, untuk subbab 8.3, yaitu pelaksanaan tugas rencana visualisasi. Nah, proyek kami berjalan sesuai jadwal utama dengan beberapa penyesuaian kecil pada subbab yang saling bergantung. Perencanaan, yaitu ide produk, pembagian tugas, dan struktur laporan ditetapkan lebih awal agar riset yang anggota bisa langsung dimulai. Eksekusi, subbab sumber data diprioritaskan terlebih dahulu supaya bagian lanjutan seperti HPP, BMC, dan kelayakan tidak terhambat. Penyesuaian, itu analisis kelayakan sedikit bergeser karena menunggu finalisasi HPP, tetapi tetap terjalani melalui komunikasi intensif. Dan kombinasi, yaitu seluruh subbab disatukan, seragam formatnya lalu disiapkan menjadi dokumen final. Baik, selanjutnya untuk 8.4 ada dinamika kerjasama kelompok. Di sini ada tantangan, dampak, dan solusi yang diterapkan dari kelompok kami. Selanjutnya ada 8.5, yaitu refleksi dan pembelajaran yang kami dapatkan. Itu yang pertama, ada perencanaan berbasis dependensi, itu sangat menentukan. Komunikasi proaktif lebih baik daripada reaktif. Standarisasi format sejak awal menghemat waktu kompilasi, dan manajemen waktu kolektif. Baik, selanjutnya pelaksanaan proyek Sunguard Light menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah proyek rekayasa industri tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknik tiap subbagian, tapi juga kualitas yang koordinasi dan manajemen tim. Dengan perencanaan tugas yang terstruktur, penjadwalan yang realistis, serta dinamika kerjasama yang sehat, kelompok berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proyek sesuai tenggat yang ditetapkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.